Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abian Pratama dengan NPM 2315061181 dari kelas VSTIA. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan salah satu tugas pada mata kuliah IoT tentang eh, deteksi suhu yang yang dapat diatur lewat eh, website Blink serta mengirim notifikasi ke WhatsApp lewat Twilio. Oke, jadi yang pertama sini saya akan menjelaskan untuk kode programnya. Jadi untuk section pertama itu ada eh, fungsi define dari baris 1 sampai baris 4. Jadi fungsi define ini mendefinisikan template ID dari Blink-nya yang TM ini. Kemudian ada nama template-nya itu ESP8265 Wi-Fi. Kemudian ada untuk printnya itu serial dan yang terakhir itu ada authentic token dari banknya. Kemudian pada baris ke-6 sampai baris ke-7 itu ada include yang, yang mana di sini mendefinisikan library-nya. Di sini ada library ESP8266 Wi-Fi, kemudian ada library Blink, library DHT, Wi-Fi serta di sini ada library ESP HTTP client. Nah, kemudian di sini terdapat fungsi, maksudnya deklarasi char, yang mana di sini ada deklarasi WiFi yang digunakan agar kita tuh bisa dapat terhubung ke eh, koneksi jaringan atau koneksi WiFi. Jadi di sini kita akan menggunakan atau eh, mendefinisikan mulai dari SSID-nya WiFi yang kita gunakan serta passwordnya apa. Nah, kemudian di sini terdapat eh, mendefinisi lagi, yang mana ini kali ini merupakan pendefinisian dari akun Twilio. Jadi di sini ada akun SID-nya, kemudian authentic token, kemudian untuk nomor WhatsApp yang dituju dan serta nomor WhatsApp eh, asalnya. Oke, jadi untuk pendefinisian Blink, WiFi serta Twilio sudah. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pendefinisian dari sensornya. Jadi di sini saya menggunakan sensor DHT22, yang mana sensor ini saya hubungkan ke pin D4 atau digital 4. Kemudian ada tipe yang digunakan DHT22 dan ini DHT. Kemudian sini ada virtual pinnya. Virtual pin pada Blink, yang mana untuk suhu itu saya menggunakan virtual pin V0, kelembapan V1, untuk label V2, lampu V7, kulkas V6, AC V5, dan status itu ada di V3. Untuk GPIO ya. Oh. Untuk lampu lampu itu LED lampu itu menggunakan pin D5. Untuk LED kulkas itu menggunakan pin D6, dan untuk LED AC itu menggunakan pin D7. Nah, ini terdapat indikator dingin, sedang, dan panas, yang mana untuk LED ini saya menggunakan pin D0 untuk dingin, medium, D1 untuk medium, dan D2 untuk panas. Oke, kemudian sini terdapat eh, variabel global, yang mana di sini terdapat sebuah tipe data float, yang mana di sini mendefinisikan satuan dari suhu dan kelembapan. Dan kemudian sini terdapat update status ke Blink. Jadi di sini terdapat fungsi untuk mengupdate atau mengirim informasi ke Blink, ke websitenya Blink. Jadi di sini menggunakan fungsi digital read untuk membaca eh, lampu konsentrasi dalam bentuk LED. Jadi saya menggunakan tipe data boolean, yang mana tipe data boolean itu isinya itu
iya atau tidak gitu. Jadi intinya itu ini mereka ini hidup atau tidak gitu. Nah, kemudian terdapat fungsi lagi if lamp, kulkas dan AC. Jadi if else, jadi intinya jika semua low atau mati, maka perangkat di Blink atau website di Blink itu akan menampilkan string semua perangkat mati. Nah, kemudian kalau misalnya eh, ada salah satu yang hidup nih, dia bakal, misal lampu yang hidup, dia bakal mengeluarkan output atau string itu lampunya on seperti itu. Jadi kalau misalnya memang hidup semua, bakal keluar keterangan lampu on, AC on, kulkas on seperti itu. Mungkin ada Blink Virtual Card itu mengirim datanya ke widget Blink, Blink. Kemudian last lamp status itu agar dapat direkap atau dilaporkan lewat WhatsApp. Nah, kemudian sini terdapat untuk fungsi untuk membaca sensor DHT. Sini ada fungsi DHT rate temperatur, ini untuk membaca suhu. Kemudian untuk DHT rate humidity untuk membaca kelembapan. Nah, kalau misalnya memang sensornya gagal membaca, entah itu karena salah dikondisikan atau lain-lain, itu bakal keluar string gagal membaca dari sensor DHT. Nah, kemudian sini terdapat ini tadi virtual word dia membaca data suhu dan kelembapan. Kemudian di sini terdapat ada kondisinya. Jika suhu itu kurang dari 25 itu dikategorikan dingin. Jadi kalau misalnya memang dia ada di kondisi suhu seperti segini, dia bakal keluar outputnya stringnya dingin. Nah, ini untuk LED-nya. Jadi kan tadi kita ada tiga kondisi, dingin, sedang, dan panas. Nah, kalau misal dingin, LED pertama itu bakal hidup. Dan LED lain, LED yang mewakilkan sedang panas itu bakal mati. Kemudian pada kondisi selanjutnya itu, jika lebih dari atau sama dengan 25 dan kurang dari atau sama dengan 31 itu dikategorikan sedang. Sama kayak tadi, untuk ada fungsi digital flag-nya untuk menghidupkan LED mediumnya atau LED sedangnya dan yang lain itu akan mati. Kemudian untuk kondisi terakhir itu ada kondisi panas yang mana itu lebih dari 31 dan sama kayak sebelumnya untuk dan LED-nya bakal menyala untuk yang panas. Kemudian sini terdapat Blink Virtual Hour yang akan mengirimkan data tersebut ke widget Blink dan serial print ini untuk menampilkan ke serial monitor. Nah, di sini terdapat kirim laporan ke WhatsApp via Twilio. Di sini ada fungsi library tadi, Wi-Fi client secure untuk terhubung ke Wi-Fi. Kemudian sini ada HTTP client, string URL-nya, API, Twilio, serta akun SSID-nya. Kemudian di sini terdapat string body message di mana eh, ini akan ditampilkan atau dikirim via WhatsApp menggunakan template ini. Kemudian terdapat eh, untuk ada string encoded sampai dengan string payload. Jadi ini untuk eh sebagai sebagai jadi memanggil fungsi di atas tadi.
Jadi agar dia tuh bisa keluar data-datanya dari eh oke dari data yang diambil itu dikirim ke WhatsApp dan ini untuk memanggil sebagai variabel gitu seperti itu. Nah, kemudian saya dapat kondisi if di mana eh jika data itu berhasil dikirim ke WhatsApp itu maka di serial monitor akan terampil WhatsApp terkirim. Kalau misalnya memang gagal itu jadi di serial monitor akan gagal untuk mengirim ke WA. Nah, sini terdapat kontrol tombol blink, yang mana ini untuk kontrol dari lampu AC, lampu kulkas dan AC. Jadi untuk kontrol lah itu kita menggunakan dari blink. Jadi di blink itu kan nanti ada sebuah switch. Jadi kita ketika kita mengubah switch tersebut maka lampu lampu yang ada di eh, rangkaian itu bakal hidup karena memang sudah terhubung ke ini linknya sama ini untuk tiga-tiganya. Kemudian ini ada bautlet dari serial monitor, SSID, password, dan untuk ini untuk definisian pin mode-nya yang mendefinisikan untuk LED lampu, kulkas AC dan LED tiga kondisi itu sebagai outputnya. Kemudian untuk ini ada digital write mendefinisikan bahwa semua lampu itu pada keadaan awal tuh semuanya low atau mati. Kemudian sini terdapat timer yang mana sini untuk mengecek sensor tiap 5 detik, update status serta kirim WA pada tiap 15 detik. Coba ini kita ubah ke 11 detik. Nah, kemudian saya provide log sebagai perulangan yang akan berjalan terus atau akan membaca terus, akan membaca terus mengirim data serta mengirim WhatsApp tiap 11 detik tadi. Oke, mungkin sekian untuk menjelaskan program dari tugas ini. Kemudian saya akan menjelaskan rangkaian dari sistem ini. Oke, jadi ini sudah bersama rangkaiannya. Jadi untuk saya langsung saya jelaskan. Jadi ini ada ESP8266. Ini sensor JHT22, ini breadboard beserta 6 LED. Kemudian 6 LED ini termasuk ke tiga kondisi sama lampu AC kulkas tadi. Jadi ini tiga ini itu lampu LED untuk tiga kondisi. Tiga kondisi yang terhubung ke ini kabelnya yang belakang ini itu untuk groundnya, dan kabel tiga ini di depan itu untuk ke pin D-nya. Jadi ini D0, D1, D2. Jadi ini terhubung ke pin pada ISP atau pin digital. Nah, kemudian untuk lampu yang ini itu sama, dia terhubung dulu ke ground untuk sebelah ke kirinya. Untuk depannya itu terhubung ke tiga pin juga, pin D5, D6, D7. D5 itu lampu, D6 tuh kulkas, D7 tuh AC. Nah, ini belakang ini ya ini tadi ini untuk groundnya, mengalirkan ground ke tiap lampunya. Nah, ini juga kan terhubung ke pin G pada ISP yang ini sama yang ini yang putih. Dan untuk ISP-nya, jadi untuk lampu kondisi itu terhubung ke pin D0 ke D2. Kemudian untuk pin lampu kulkas AC dari D5 ke D7. Dan sekarang untuk DHT-nya itu menggunakan pin D4. Nah, yang out ini, yang warna ungu. Yang warna ungu ini ke pin D4. Kemudian untuk minus plusnya VCC atau ground itu ke groundnya
ke ground ESP, dan ke 3 voltnya ISP. Jadi ini untuk rangkaian dari sistem pendeteksi suhu. Oke, jadi di sini akan mendemonstrasikan atau mencoba untuk mengoperasikan rangkaian tadi. Jadi ini sudah ada blinknya, udah ada Arduino rangkaian, kode program, ini rangkaian, ini udah saya colok tadi, dan ini untuk dashboard blink ya. Oke, jadi langsung saja kita kesini dulu. Ini sudah mulai terbaca karena tadi sudah saya langsung koneksikan, dan ini lagi tahap uploading. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Oke, jadi di sini dapat kita lihat dari serial monitor ini, dia suhunya sudah terbaca. Yang suhunya itu ada di 28 cc dan kelembapannya itu ada di 68-70%. Dan sini terdapat ada keterangan juga WhatsApp terkirim, yang berarti WhatsApp di data pada WhatsApp itu sudah terkirim. Nah, kemudian sini kita akan coba ke Blink ya. Sebentar. Nah, ini sudah ada alatnya. Kita coba ke Blink. Nah, ini udah Blinknya, jadi di Blinknya sama, ya suhu 28, kelembapannya 69%. Kita potong dulu. Nah, ini udah statusnya downline, berarti sudah terhubung ke koneksi. Jadi mungkin, oh ya, ini kan statusnya sedang ya, sedang, ini panas, sedang, dingin. Jadi kan tadi kalau di kode program itu kondisinya kalau di bawah, di atas 25, di bawah 31 itu sedang, berarti memang ini sudah berfungsi dengan baik, ya ini sedang. Nah, lihat dari suhunya, kemudian ada kondisi ruangannya itu sedang, dan ini juga indikator lampu LED juga menunjukkan bahwa suhu itu sedang. Nah, sekarang kita akan mencoba menyalakan AC, kulkas, dan lampu. Pertama itu ada lampu dulu. Nah, ini lampu, ini menggunakan pin D5, virtual pinnya V5. Kemudian ke kulkas, kita kulkas. Nah, kulkas, jadi ini menggunakan pin D6, menggunakan pin virtualnya V6. Nah, kemudian kita coba ke AC. Nah, ini sudah menyala semua untuk AC ya, yang menggunakan pin D7, virtual pin V7. Nah, di sini juga ada status. Nah, status ini tadi ini misalnya kita matikan AC. Nah, ini cuma ada lampu on, kulkas on. Kita matikan kulkas. Nah, ini cuma ada lampu on. Begitu juga di LED. Nah, ini dia cuma ada lampu doang yang hidup. Seperti itu. Coba untuk suhunya kita ubah, bisa nggak? Karena memang nggak ada korek, jadi ya. Ini 30 cc. Coba untuk ubah ke tinggi panas. Nah, ya, di indikatornya udah 31 cc, itu panas.
udah 31 lebih. Kalau kan kalau 31 pas itu masih sedang, tapi kalau udah 31 lebih itu dia panas jatuhnya. Ini kan kondisi ruangan panas dan indikator pun juga menunjukkan bahwa ini panas. Nah, ini sudah berhasil berarti ya untuk, dan mungkin tapi untuk kondisi dingin sepertinya agak susah karena memang harus punya di suhu ruangan yang dingin. Oke, selanjutnya mungkin kita akan ke uh, notifikasi di WhatsApp. Oke, jadi di sini sudah ke WhatsApp-nya. Nah, jadi seperti yang kita tahu tadi dari kode program itu akan Twilio akan mengirimkan data setiap 11 detik, ya kan? Ini tadi laporan sensor terakhir itu ada di suhunya ada 36, kelembapan 75, kondisinya panas, dan status perangkat lampu on. Mungkin coba kita ubah, ini kan 621 ya. Coba lagi, ini lampunya mati, AC-nya bekas. Kita akan coba lihat lagi. Ini masih yang tadi, kita tunggu lagi. Nah, ini laporan sensornya. Untuk laporannya, jadi suhu itu 32, ya sama lah. 32,20, kelembapannya 58, dan untuk status perangkatnya itu AC on dan kulkas on. Jadi eh, notifikasi dikirim ini dia sudah akurat dan juga terbilang cepat karena dia ada di tiap 11 detik. Dan ini tadi ini kondisi terbarunya ada suhu 31, turun ya suhunya. Nah, iya. Oke. Jadi ini sudah berhasil untuk notifikasinya. Dan mungkin sekian untuk penjelasan tugas saya, yang mana penjelasan tadi ada kode program, rangkaian, blink, serta navigasi WhatsApp via Twilio. Jadi semuanya sudah berhasil, rangkaian berhasil, kode program berhasil, serta Twilio sudah berhasil yang mengirimkan notifikasi via WhatsApp. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.